Yudi, apa kamu dengar suara jangkrik itu? Jam segini, suara jangkrik harusnya kalah oleh suara transaksi uang, bukan sepi begini. Suara Bu Endang, ibu mertua Yudi, terdengar tajam, memecah kesunyian malam di warung sembako mereka yang terbuat dari kayu dan berdinding anyaman bambu, terletak di pinggir pasar Kliwon yang sudah tutup. Yudi, 35 tahun, hanya bisa menunduk. Tangannya sibuk membereskan deretan kopi saset yang tampak tak tersentuh seharian. "Iya Bu, saya dengar," jawab Yudi. Suaranya pelan dan serak, kalah oleh angin malam yang mendesau melalui celah-celah dinding. Pasar memang sedang lesu akhir-akhir ini. Pembeli memilih ke supermarket, Bu. Modal kita tidak sekuat mereka. Bu Endang mendengus, bunyi yang lebih keras dan sinis daripada desauan angin. Ia adalah perempuan yang tubuhnya kecil, tetapi auranya sebesar gunung Lawu yang tampak samar di kejauhan. "Alasan? Itu namanya alasan, Yudi. Kalau kamu punya otak dagang yang benar, kamu harusnya bisa putar modal, bukan malah mengeluh. Anak saya, Rina, dia pantas hidup layak, pantas memakai perhiasan emas, bukan hanya perhiasan utang." Rina, istri Yudi, yang baru saja keluar dari balik tirai dapur, hanya diam membisu. Matanya menatap lantai papan warung. Ia mencintai Yudi, suaminya. Tetapi tuntutan ibunya dan rasa malu atas kemiskinan mereka telah lama membunuh romantisme rumah tangga mereka. "Besok Pak Subroto itu loh, tetangga kita yang jadi juragan beras. Dia akan datang ke rumah. Dia mau pamer mobil barunya. Mobilnya lebih mahal dari harga warung reot kita ini." "Apa kamu tidak malu, Yudi? Apa kamu tidak punya harga diri?" Bu Endang menekan kata-kata itu, menusuk tepat di ulu hati Yudi. Yudi mengepalkan tangannya di bawah meja. Rasa panas menjalar dari telapak tangan hingga ke dada. Bukan rasa sakit, melainkan amarah bercampur dengan rasa rendah diri yang membakar. 3 tahun dia bekerja keras, membuka warung sebelum subuh, menutupnya larut malam. Tetapi hasilnya tetap sama, dicemooh. Ejekan mertuanya bukan lagi dorongan, tapi racun yang perlahan membunuh jiwanya. "Saya akan berusaha lebih keras, Bu," Yudi berbisik. Bu Endang tertawa sinis. "Berusaha? Berusaha itu hanya untuk orang bodoh dan lambat, Yudi. Orang pintar tahu jalan pintasnya. Di dunia ini, Yudi, yang dihormati itu bukan usaha, tapi harta." Kalimat terakhir itu, "orang pintar tahu jalan pintasnya," menusuk Yudi lebih dalam dari semua ejekan sebelumnya. Malam itu, di tengah kesunyian pasar yang dingin, sebuah ide gelap mulai bersemi di benak Yudi. Sebuah ide yang selama ini ia tepis, tetapi kini terasa seperti satu-satunya jalan keluar: pesugihan. Keputusan itu diambil Yudi keesokan harinya. Saat ia melihat uang hasil penjualan hari itu bahkan tidak cukup untuk membeli 1 set perhiasan imitasi. Ia mulai bertanya-tanya secara sembunyi-sembunyi kepada beberapa pedagang tua yang ia kenal di pasar. Ia tidak menyebut pesugihan secara langsung, tetapi menanyakan tentang jalan rezeki yang tidak biasa atau cara mendongkrak keberuntungan secara spiritual. Sebagian besar menatapnya dengan tatapan waspada, seolah tahu persis apa yang ada di pikirannya. Namun, seorang penjual janur dan bunga tua yang dikenal dengan panggilan Mbah Rejo akhirnya memberinya petunjuk. "Jalan pintas itu ada, Nak," kata Mbah Rejo. Suaranya bergetar seperti daun kering. "Tapi harganya mahal, bukan hanya uang. Kalau kamu mau jalan yang benar-benar bersih,
yang mungkin bisa membukakan pintu rezekimu tanpa tumbal, carilah Pak Harjo. Dia bukan dukun mencari nafsu. Dia itu spiritualis sejati, tingkatan kejawennya tinggi. Beliau dihormati oleh alam dan para leluhur. Di mana saya bisa menemukannya, Mbah? Tanya Yudi, nafasnya tertahan. Mbah Rejo menunjuk ke arah barat daya, ke arah perbukitan yang diselimuti kabut. Di sana, Nak, di loji peninggalan Belanda. Tempatnya terpencil, jauh dari orang yang mata hatinya buta oleh dunia. Yudi melakukan persiapan. Ia mengambil sisa uang simpanannya yang seharusnya digunakan untuk membayar iuran sekolah adiknya Rina. Ia membeli bunga 7 rupa, kemenyan kualitas terbaik, dan sebuah kain mori putih. Semua sebagai sesaji atau persiapan mental untuk meminta petunjuk spiritual. 2 hari kemudian, saat fajar belum sepenuhnya menyingsing, Yudi sudah mengendarai motor bututnya menuju arah barat daya. Jalanan aspal rata berubah menjadi aspal yang sedikit berlubang, lalu menjadi jalan yang sedikit rusak dan dikelilingi oleh hutan jati yang lebat dan sunyi. Udara semakin dingin dan kabut tebal menyelimuti pandangannya. Di sepanjang jalan tidak ada rumah penduduk, hanya keheningan yang menyesakkan, ditemani suara desahan angin yang terdengar seperti bisikan peringatan. Setelah hampir 2 jam menyusuri jalan yang terasa tak berujung, Yudi akhirnya melihatnya. Di tengah kelebatan hutan, berdiri sebuah bangunan tua yang megah namun terlantar. Bangunan itu yang pasti dulunya adalah sebuah loji atau markas perkebunan Belanda. Tampak kusam, dindingnya dipenuhi lumut dan sulur-sulur tanaman. Jendela-jendela kayunya yang besar tampak seperti mata buta yang menatap kosong ke hutan. Namun yang paling mencolok adalah gerbangnya. Di depan loji itu tegak berdiri sebuah gerbang kayu, bukan gerbang biasa. Tingginya hampir 3 meter, terbuat dari kayu jati tua yang hitam pekat karena usia, dihiasi ukiran kuno Jawa yang tampak samar-samar. Gerbang itu tampak kokoh, kuat, dan seolah memiliki nyawa sendiri. Di bagian atas palang gerbang ada simbol ukiran yang Yudi yakini sebagai sengkalan, penanda tahun kuno. Aura mistis menyelimuti gerbang itu, terasa seperti benteng spiritual yang melindungi apapun yang ada di baliknya. Yudi turun dari motor, merasakan kakinya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena rasa takut yang bercampur dengan harapan besar. Ia memarkir motornya di bawah pohon beringin tua di samping gerbang. Pohon yang akarnya menjuntai ke tanah seperti tirai raksasa. Ia memberanikan diri mendekat. Di sana, di antara celah gerbang, ia melihat cahaya lampu minyak yang berpendar lembut dari dalam pekarangan. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu mengetuk gerbang kayu raksasa itu 3 kali, sesuai adat. Dok, dok, dok. Suara ketukan itu terasa sangat nyaring di keheningan hutan. Tidak lama kemudian, gerbang itu berderit pelan dan terbuka. Bukan Pak Harjo, melainkan seorang pemuda tanggung berusia sekitar 20 tahun, berkemeja putih sederhana dan bersarung, wajahnya tenang. Mas Yudi, dari Pasar Kliwon bukan? Sapa pemuda itu. Suaranya sopan dan sudah tahu nama Yudi, membuat Yudi tambah terkejut. Benar, bagaimana sampean tahu? Pemuda itu tersenyum kecil. Gusti paring dalan, monggo silakan masuk. Bapak sudah menunggu di pendopo belakang. Motornya ditaruh di situ saja, aman. Yudi melangkah masuk. Pekarangan loji itu luas, ditumbuhi oleh tanaman obat-obatan dan bunga-bunga yang aneh. Suasana di dalamnya sangat berbeda dari luar. Di luar terasa mencekam, tetapi di dalam terasa teduh, damai, namun tetap menyimpan kekuatan yang besar dan misterius. Pemuda itu mengantarnya ke bagian belakang, ke sebuah pendopo kayu sederhana yang bersih, di mana seorang pria parubaya sedang duduk bersila di atas tikar pandan. Itulah Pak Harjo.
Kala itu, Pak Harjo adalah pria yang tampak biasa-biasa saja dari segi fisik. Usianya mungkin di atas 50 tahun. Rambutnya mulai memutih di pelipis, dan ia mengenakan beskap hitam sederhana khas Jawa. Namun matanya bersinar dengan ketenangan yang dalam, seolah ia bisa melihat langsung ke dalam jiwa Yudi. "Duduklah, Nak Yudi," kata Pak Harjo. Suaranya hangat dan berwibawa, tanpa basa-basi. "Saya sudah tahu. Kamu datang membawa beban di hati dan harapan yang berat di punggungmu." Yudi segera bersimpu dan menyentuh lantai dengan tangan, memberi hormat. Ia meletakkan sesajinya di samping. Mohon maaf Pak Harjo, kedatangan saya mengganggu ketenangan Bapak. Saya datang karena sudah buntu. Saya ingin meminta bantuan Bapak." Pak Harjo tersenyum, senyum yang tidak menghakimi. "Bantuan seperti apa, Nak Yudi?" Yudi menelan ludah, mengumpulkan keberanian. Ia harus mengatakannya. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Saya ingin kaya, Pak. Secepatnya. Dagangan saya sepi. Saya selalu dihina mertua. Saya ingin mengubah nasib ini. Saya ingin meminta bantuan Bapak untuk melakukan pesugihan. Keheningan melanda pendopo itu. Hanya terdengar suara gemericik air dari kolam kecil di samping pendopo. Pak Harjo tidak terkejut. Ia hanya menghela nafas panjang dan perlahan. Nak Yudi, mulainya. Suaranya kini berubah menjadi lebih serius, lebih dalam. "Saya tahu apa yang kamu rasakan. Rasa terhina, rasa malu, keinginan untuk membuktikan diri. Semua itu wajar dalam diri manusia. Tapi ketahuilah, loji ini bukan tempat untuk memuaskan nafsu keserakahan pribadi." Yudi mendongak, matanya penuh tanya dan kekecewaan yang mulai terasa perih. "Selama saya tinggal di sini, Nak Yudi," lanjut Pak Harjo, menatap jauh keluar ke arah gerbang loji yang tampak gagah. "Sudah banyak orang yang datang. Ada yang meminta pesugihan harta, ada yang meminta pesugihan jabatan, bahkan tidak sedikit yang meminta santet untuk mencelakakan pesaing bisnis atau merebut pasangan orang lain." Yudi merasakan jantungnya mencelos. "Semuanya, Nak Yudi, saya tolak tanpa terkecuali." Pak Harjo menoleh, menatap Yudi tepat di mata. "Ilmu yang saya pegang ini ilmu kejawen sejati. Ilmu yang berpegang teguh pada ajaran welas asih, kasih sayang, dan sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan makhluk hidup. Tugas saya, titipan para leluhur, adalah menolong, bukan memuaskan nafsu. Harta yang didapat dari jalan pintas, Nak, itu bukan berkah. Itu hanya kesenangan sesaat yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal di kemudian hari. Tumbalnya bukan hanya nyawa, tapi kedamaian jiwamu." Pak Harjo mengambil segelas air putih dari sampingnya dan menyerahkannya kepada Yudi. "Minumlah, tenangkan hatimu." Yudi menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti anak kecil yang baru saja dimarahi oleh ayahnya. Kekecewaan membanjirinya. Harapannya yang ia bayangkan seolah-olah akan mendapatkan kunci emas dari Pak Harjo kini hancur berkeping-keping. Lalu saya harus bagaimana, Pak?" Yudi bertanya. Air matanya hampir menetes karena frustasi. "Kembalilah, Nak Yudi. Pulanglah. Berdaganglah dengan cara yang halal. Berdaganglah dengan niat membantu orang lain, bukan hanya mencari untung. Rezeki itu ibarat air. Dia akan mencari jalannya sendiri. Tapi kamu harus yakin, rezeki yang berkah itu akan membuat kamu kaya hati, kaya keluarga, dan pada akhirnya kaya harta dengan cara yang damai." Pak Harjo berhenti sejenak,
lalu menatap Yudi dengan tatapan yang penuh empati, namun juga tegas. Ingat nak, pagar gaib terkuat di dunia ini bukanlah mantra atau jimat. Pagar gaib terkuat adalah kemurnian hati dan kepasrahan pada Sang Hyang Widi atau Tuhan. Jaga hatimu, maka Tuhan akan menjaga hartamu. Pak Harjo berdiri, memberi isyarat bahwa pertemuan telah berakhir. Pergilah nak, carilah rezeki yang berkah. Yudi berdiri, merasa kakinya sangat berat. Ia mengangguk lemah, mengambil sesaji yang tidak terpakai dan berjalan keluar dari pendopo. Perjalanan pulang terasa 10 kali lebih jauh dan lebih gelap. Kabut tebal sudah berubah menjadi mendung hitam dan gerimis mulai turun. Yudi mengendarai motornya dengan pikiran yang kacau. Awalnya, ia hanya merasa kecewa, namun dalam perjalanan menuruni perbukitan yang sunyi itu, kekecewaan itu perlahan berubah menjadi rasa terhina yang membara. Tersinggung, itu yang Yudi rasakan. Siapa Pak Harjo ini sehingga berani mengguruiku? Pikirnya marah. Apa dia tahu betapa perihnya dihina oleh mertua sendiri? Apa dia tahu bagaimana rasanya harus berbohong pada istri tentang omset harian? Dia hanya orang tua yang menyendiri di loji usang, berpura-pura suci. Dia pikir aku datang ke sini untuk mendengar ceramah? Aku datang untuk mencari solusi cepat. Setiap kata-kata Pak Harjo yang tadinya terasa menenangkan, kini terasa seperti ejekan yang lebih dalam daripada ejekan Bu Indang, Moro Tuone. Rezeki berkah, kemurnian hati, kepasrahan pada Tuhan. Bagi Yudi, itu hanyalah omong kosong yang digunakan oleh orang-orang yang tidak pernah merasakan pahitnya kemiskinan dan tuntutan duniawi. Niat awal Yudi yang hanya mencari jalan pesugihan kini bergeser. Dia menolakku, dia menghinaku. Baik, jika dia tidak mau membantuku kaya, setidaknya aku akan pastikan dia tidak bisa menasihati orang lain lagi. Rasa sakit karena penghinaan yang dialami Yudi di warungnya kini sepenuhnya dialihkan menjadi kebencian murni terhadap Pak Harjo. Ia tidak lagi ingin menjadi kaya. Ia ingin membalas dendam atas rasa malu yang ia rasakan di pendopo itu. Yudi tidak lagi mencari spiritualis kejawen yang baik. Ia mencari dukun ireng, dukun hitam yang benar-benar kejam, yang mau menggunakan ilmu hitam untuk tujuan jahat. Pencarian Yudi membawanya ke tempat yang jauh lebih gelap dan menjijikan daripada loji Pak Harjo. Melalui kenalan-kenalan gelap di pinggiran kota, Yudi akhirnya dipertemukan dengan seseorang yang disebut Ki Santiko. Ki Santiko tinggal di sebuah gubuk reot di tengah rawa, jauh dari pemukiman. Aroma anyir dan busuk menusuk hidung Yudi saat ia mendekat. Berbeda dengan aura damai loji Pak Harjo. Tempat ini terasa berat, mencekik, dan dipenuhi energi negatif yang dingin. Ki Santiko adalah pria berambut gondrong gimbal dengan tatapan mata merah yang tajam dan selalu menyeringai. Janggutnya panjang dan tidak terurus. Ia mengenakan baju serba hitam dan duduk di atas tikar hitam, dikelilingi oleh tulang belulang hewan, sesaji basi, dan dupa yang mengeluarkan asap tebal beraroma manis yang memuakkan. Kau Yudi, si pedagang sembako yang ingin cepat kaya, sambut Ki Santiko dengan suara serak, seolah tenggorokannya dipenuhi kerikil. Tapi kini bukan kekayaan yang kau cari. Bukan kan? Aku bisa mencium bau dendam yang jauh lebih kuat daripada bau uang di hatimu. Yudi merinding, tetapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Benar Ki, ada seseorang yang harus saya beri pelajaran. Dia merasa dirinya paling benar, paling suci, dan telah menghina saya. Yudi menceritakan penolakan Pak Harjo, memutarbalikkan cerita itu agar Pak Harjo tampak arogan dan merendahkan. Ki Santiko menyeringai lebar, menampakkan gigi-gigi kuningnya. Pak Harjo ya, orang tua sok suci itu, aku tahu dia. Dia punya pagar gaib dari energi alam dan doa para leluhur. Dia kuat, tapi semua benteng punya celah. Saya ingin dia cilaka Ki. Saya ingin dia merasakan penderitaan.
Saya ingin dia tahu bahwa nasihat-nasihatnya itu tidak ada artinya. Yudi meluapkan seluruh kebenciannya. Tentu saja nak Yudi. Tapi harga untuk menyerang spiritualis tingkat tinggi tidaklah murah. Apalagi dia menggunakan ilmu putih kejawen yang murni. Aku harus menggunakan ilmu Banaspati Jenggala, api kemarahan yang bisa membakar pagar gaibnya. Biayanya mahal dan tumbalnya. Kisantiko berhenti, matanya menatap Yudi lekat-lekat. Tumbalnya akan saya siapkan, berapapun, asal Pak Harjo tumbang. Yudi yang didorong oleh amarah telah melewati batas moralnya sendiri. Kisantiko tertawa. Suara tawa yang seperti gergaji memotong kayu. Bukan tumbalmu Yudi, tapi serangan ini akan meninggalkan jejak yang sangat gelap di jiwamu. Jika serangannya gagal, energinya akan berbalik dan kau akan merasakan dampaknya. Saya siap mengambil resikonya, Ki. Kisantiko akhirnya setuju. Ia meminta sejumlah uang besar tunai sebagai mahar, serta beberapa bahan ritual. Darah ayam ireng yang disembelih tepat tengah malam, abu dari 7 makam yang berbeda, dan rambut Yudi sendiri. Malam itu, Yudi pulang dengan membawa perasaan campur aduk. Ia merasa jijik dengan dirinya sendiri, tetapi juga merasakan kepuasan yang dingin. Ia telah menemukan kekuatan yang ia cari, kekuatan untuk menghancurkan. Malam yang ditentukan tiba, malam Selasa Kliwon. Malam di mana energi gaib dipercaya mencapai puncaknya. Di gubuk reotnya, Kisantiko memulai ritualnya. Di hadapannya tergeletak sebuah boneka jerami yang diselimuti kain kafan. Di atasnya diletakkan foto loji sunyi Pak Harjo. Kisantiko melukis simbol-simbol kuno yang mengerikan di tanah, mencampur darah ayam hitam dengan abu makam, dan membakar dupa yang kini mengeluarkan asap yang tebal berwarna kehijauan. Kisantiko mulai merapal mantra. Suaranya berubah, bukan lagi suara manusia, melainkan suara berat, parau, dan menggema, seolah-olah berinteraksi dengan entitas dari dimensi lain. Siro Banaspati Jenggala, metu saka peteng, obong rokolan sukmo, obongo pagre lan jagano dendame Yudi. Asap hijau itu mulai bergerak liar, membentuk pusaran di tengah gubuk. Mata Kisantiko benar-benar memerah, dan urat-urat di lehernya menonjol. Tubuhnya mulai diselimuti hawa panas yang luar biasa, energi gelap yang ia tarik dari bumi. Yudi duduk gemetar di sudut, menyaksikan dengan ketakutan dan antisipasi. Ia melihat bayangan aneh menari-nari di dinding gubuk, bayangan yang tidak mungkin berasal dari api dupa. Sementara itu, di loji sunyi, jauh di perbukitan di dalam loji sunyi, Pak Harjo duduk bersila di pendopo, di tempat ia menasehati Yudi beberapa hari sebelumnya. Hanya ada secangkir teh panas dan sebuah lampu minyak kecil di sampingnya. Pak Harjo tidak sedang merapal mantra. Ia hanya duduk dalam posisi meditasi. Punggungnya tegak, nafasnya teratur, matanya terpejam. Di wajahnya tidak ada ekspresi cemas atau takut, hanya ketenangan total. Ketika energi Banaspati Jenggala yang gelap itu mulai bergerak ke arah loji, Pak Harjo membukakan matanya. Ia tidak perlu melihat jam atau kalender, ia langsung tahu. Nak Yudi, kamu memilih jalan ini? Bisik Pak Harjo, suaranya dipenuhi nada penyesalan, bukan kemarahan. Kamu memilih nafsu, bukan nasihat. Di sekeliling loji, di balik gerbang kayu kokoh yang menjulang tinggi, sebuah fenomena gaib terjadi. Pagar gaib loji itu yang dibangun bukan dari sihir atau mantra, melainkan dari energi alami yang disucikan dan dipasrahkan kepada Tuhan, mulai bereaksi. Gerbang kayu jati tua itu, yang selama ini diam, kini tampak memancarkan aura, bukan cahaya, melainkan kekuatan yang tak terlihat, kokoh, dan bergetar seolah-olah kayu itu bernafas. Pohon beringin tua di samping loji yang akarnya menancap jauh ke bumi, tampak seolah-olah menarik nafas, menyerap energi murni alam. Serangan astral itu datang seperti badai api hitam. Banaspati Jenggala,
entitas api kemarahan dari ilmu hitam Kisantiko meluncur cepat membelah kegelapan malam menuju loji Pak Harjo. Saat Banaspati Jenggala mencapai batas luar loji, udara di sekitarnya terasa panas membara dan berbau belerang. Makhluk-makhluk kecil di hutan yang tadinya sunyi mulai berteriak dan lari ketakutan. Banaspati itu menabrak benteng pertama, gerbang kayu jati. Begitu sentuhan terjadi, gerbang itu tidak terbakar. Sebaliknya, energi hitam Banaspati itu bertemu dengan dinginnya ketenangan dan kekuatan kayu jati tua yang telah menyerap energi kejawen selama puluhan tahun. Terjadi suara dentuman di alam gaib, seolah dua gelombang energi raksasa saling menghantam. Kisantiko dari gubuknya berteriak mengarahkan Banaspati untuk membakar gerbang. Namun, Banaspati itu kesulitan menembus. Pak Harjo yang masih duduk tenang hanya mengangkat tangan kanannya ke depan. Telapak tangan menghadap ke gerbang. Ia tidak mengucapkan mantra, hanya sebuah doa yang tulus dan kepasrahan total kepada Sang Hyang Widi. Gusti, kula namung pasrah. Sedaya niki kersanipun panjenengan. Mugi-mugi cahya ingkang mulya nglindungi papan lan sedaya ingkang ngumbara. Balekno niat ingkang awon dadi kawicaksanan. Doa itu murni dan tidak terbebani oleh dendam. Tuhan, saya hanya pasrah. Semua ini kehendak-Mu. Semoga cahaya yang mulia melindungi tempat ini dan semua yang berjalan. Kembalikan niat buruk menjadi kebijaksanaan. Doa itu bertindak seperti lempengan emas yang memantulkan cahaya. Energi Banaspati yang sejatinya adalah api tidak bisa membakar api yang lebih murni dan lebih besar, yaitu api kehidupan dan kebaikan yang dipegang teguh oleh Pak Harjo. Serangan itu tidak hanya tertahan karena murni didasarkan pada dendam Yudi dan nafsu Kisantiko. Serangan itu mulai berbalik arah. Banaspati Jenggala yang seharusnya membakar loji kini mulai membakar dirinya sendiri, terperangkap di antara pagar gaib loji dan perintah Kisantiko. Sementara itu di kubu Kisantiko yang merasakan benturan itu terhuyung mundur. Darah segar menetes dari hidungnya. Sial, ilmu orang tua itu terlalu murni, geram Kisantiko. Dia tidak melawan dengan ilmu hitam, dia melawan dengan doa dan kemurnian. Itu yang paling sulit ditembus. Yudi yang melihat Kisantiko terluka menjadi panik. Ki, bagaimana? Serang lagi, jangan biarkan dia menang, Ki. Diam goblok, Kisantiko membentak Yudi. Aku sedang mencoba menariknya kembali. Kalau tidak, energinya akan berbalik padaku. Tapi sudah terlambat. Dalam satu gerakan cepat di alam gaib, Banaspati Jenggala yang sudah terbakar oleh cahaya kebaikan kembali ke sumbernya, menabrak gubuk Kisantiko dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada saat ia dikirim. Gubuk itu tidak meledak, tetapi energi negatif di dalamnya meledak secara internal. Kisantiko menjerit, suaranya melengking karena rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya terlempar ke dinding dan ia batuk darah. Ia merasakan pagar gaibnya sendiri hancur seketika. Kemurnian adalah kutukan bagi kegelapan, rintih Kisantiko. Matanya masih merah menyala. Yudi yang duduk di sudut tidak luput dari serangan balik itu. Gelombang energi dingin dan mencekik menghantamnya. Ia merasa tulang-tulangnya diremas, dan ia melihat bayangan-bayangan hitam yang tadinya menari-nari kini menerkam dirinya. Yudi menjerit, bukan jeritan amarah, melainkan jeritan ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Ia ambruk, pingsan di lantai tanah yang berbau amis. Tubuhnya menggigil hebat. Keesokan paginya, Yudi terbangun. Ia berada di kasurnya yang reot, di kamarnya yang kecil di belakang warung. Wajah Rina, istrinya, tampak pucat dan khawatir. Kamu kenapa, Mas? Semalam kamu pulang sangat larut. Kamu demam tinggi, mengigau terus, menyebut-nyebut api dan gerbang. Kamu kemana, Mas? Yudi merasakan seluruh tubuhnya sakit, seolah-olah ia baru saja dipukuli dengan tongkat besi. Lebih parah lagi, ia merasa kosong.
Kebencian terhadap Pak Harjo masih ada, tetapi rasa takut terhadap kekuatan yang baru ia saksikan jauh lebih besar. Ia telah melihat sekilas neraka, dan ia tahu neraka itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ia harus dibayar dengan jiwa. Ia mencoba meyakinkan Rina bahwa ia hanya kelelahan, tapi ia tahu ada yang berbeda. Sejak hari itu, kehidupan Yudi berubah. Yudi sering sakit-sakitan, matanya cekung, dan ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Di warungnya, ia mulai sering mencium aroma kemenyan yang memuakkan, padahal tidak ada yang membakarnya. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan halus saat malam hari. Bisikan yang mengolok-olok kegagalannya dan menanyakan, "Mana hartamu, Yudi?" Anehnya, dagangannya semakin sepi, bukan hanya lesu, tapi seolah-olah ada penghalang tak kasat mata yang membuat pelanggan enggan mendekati warungnya. Bahkan, lalat pun jarang hinggap di tokonya. Bu Endang mertuanya semakin menjadi-jadi. "Lihat apa yang kamu lakukan. Bahkan sekarang warungmu tampak seperti kuburan." Yudi tahu, ini adalah efek balik dari serangan yang gagal. Ia telah mencoba mencelakai orang yang berhati murni, dan alam telah menghukumnya. Ia mencoba menghubungi Ki Santiko, tetapi gubuk reot di rawa itu sudah kosong. Seolah-olah dukun hitam itu menghilang di telan bumi setelah menerima pukulan astral balik yang parah. Yudi kini hidup dalam teror batin. Ia tidak mendapatkan kekayaan, ia mendapatkan penyakit, teror, dan kemiskinan yang lebih dalam. 1 bulan kemudian, Yudi tidak tahan lagi. Hidupnya seperti berjalan di atas bara api. Ia tidur hanya 3 atau 4 jam, selalu terbangun karena mimpi buruk tentang api hitam dan gerbang kayu yang kokoh. Dalam keputusasaan, ia sadar hanya ada satu orang yang mungkin bisa membantunya membersihkan kekacauan spiritual yang ia ciptakan. Pak Harjo. Kali ini niat Yudi berbeda. Ia tidak datang untuk meminta pesugihan. Ia datang untuk memohon pengampunan dan pelindungan. Sore itu, ia mengendarai motor bututnya kembali ke loji sunyi. Perjalanan itu terasa lebih menakutkan karena Yudi sekarang tahu apa yang bersembunyi di balik kegelapan. Ia bisa merasakan energi-energi negatif yang berkeliaran di hutan. Seolah-olah mereka adalah teman-teman dari makhluk yang pernah ia kirim. Ketika ia mencapai gerbang kayu jati, ia turun. Gerbang itu tampak sama. Tetapi bagi mata Yudi yang sekarang sudah terbuka sedikit oleh sihir Ki Santiko, ia melihatnya dengan jelas. Gerbang itu diselimuti oleh aura putih keemasan yang berputar pelan. Sebuah energi pelindung yang tak tertembus. Yudi mengetuk gerbang itu, kali ini dengan keraguan dan rasa malu yang mendalam. Tok tok tok. Gerbang terbuka. Pemuda bersarung yang sama menyambutnya. Senyumnya tetap tenang. "Mas Yudi," sapanya. "Monggo silahkan masuk. Bapak sudah tahu sampean akan datang." Yudi berjalan ke pendopo. Pak Harjo duduk di tempat yang sama, di atas tikar pandan, menghirup teh hangat. "Nak Yudi," sapa Pak Harjo tanpa membuka mata. "Duduklah. Kali ini kamu tidak membawa sesaji, tapi kamu membawa ketakutan yang sangat besar." Yudi langsung bersujud di hadapan Pak Harjo. Kepalanya menyentuh lantai kayu pendopo. "Ampun, ampun Pak Harjo, ampun. Saya datang bukan untuk meminta harta. Saya datang untuk memohon pengampunan. Saya mengirim serangan, Pak. Saya menghina nasihat Bapak dan menyewa dukun jahat untuk mencelakai Bapak. Saya buta oleh nafsu dan dendam, Pak. Saya menyesal. Ampun. Maaf." Yudi terisak-isak. Seluruh penyesalan, ketakutan, dan rasa sakit fisik dan batin tumpah menjadi air mata. Pak Harjo membuka matanya perlahan. Tatapannya tetap tenang, tanpa ada kebencian atau marah. "Saya tahu, Nak Yudi.
saya tahu persis apa yang kamu lakukan, kata Pak Harjo. Serangan itu datang sekuat badai, dipenuhi kebencianmu dan nafsu si dukun. Tapi, seperti yang saya katakan, pagar gaib terkuat itu bukanlah mantra, melainkan kepasrahan. Pak Harjo menuangkan secangkir teh baru dan menyodorkannya kepada Yudi. Pak Harjo menuangkan secangkir teh baru dan menyodorkannya kepada Yudi. Minumlah. Aku tidak pernah membencimu, nak. Kebencianmu itu seperti racun, bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Yudi meminum teh itu, rasanya hangat, manis, dan entah bagaimana mengurangi rasa sakit di tubuhnya. Duduk tegak, nak Yudi, perintah Pak Harjo. Kamu sekarang harus membersihkan kotoran yang menempel di jiwamu. Pak Harjo menjelaskan bahwa serangan balik itu memang menghancurkan Ki Santiko, tetapi juga meninggalkan sampah energi hitam yang menempel erat pada Yudi. Itulah yang membuat dagangannya sepi dan jiwanya terteror. Pak Harjo memulai ritual pembersihan yang sangat sederhana. Tidak ada api, tidak ada darah, tidak ada tulang belulang, hanya air suci dan air dari mata air yang ada di dalam loji, dan sebuah doa yang tulus yang dibacakan Pak Harjo. Sekarang, kamu harus melepaskan semua nafsu yang mengikatmu, ujar Pak Harjo. Bayangkan semua ejekan mertuamu, semua keinginan kekayaan yang tidak halal, semua dendammu pada saya. Bayangkan itu sebagai kotoran hitam di tubuhmu dan biarkan air ini mencucinya. Pak Harjo memercikan air ke kepala dan wajah Yudi sambil merapal doa dalam bahasa Kawi kuno. Doa yang terdengar seperti melodi yang damai, tetapi memiliki kekuatan yang besar. Yudi menutup mata. Dalam visinya, ia melihat kobaran api hitam yang melilit dirinya, perlahan-lahan meredup dan berubah menjadi asap putih, lalu menghilang. Ia merasakan beban berat yang selama ini menekan dadanya, perlahan terangkat. Ritual itu berlangsung selama hampir 2 jam. Ketika selesai, Yudi merasa ringan, seolah-olah ia baru dilahirkan kembali. Ia masih merasa lelah secara fisik, tetapi batinnya kini tenang. Kini, nak Yudi, kamu sudah bersih. Tapi ingat, pembersihan ini tidak akan ada gunanya jika kamu kembali ke jalan yang sama, kata Pak Harjo. Pak Harjo memberi Yudi sebuah nasihat terakhir, bukan lagi tentang pesugihan atau santet, melainkan tentang hidup. Setiap orang punya karma, nak. Mertuamu punya karmanya sendiri. Kamu tidak perlu membalas. Fokuslah pada dirimu, pulanglah. Bersihkan warungmu dan berdaganglah dengan jujur. Jadikan warungmu tempat di mana orang merasa tenang berbelanja, bukan tempat yang penuh dengan aura keserakahan. Begitu niatmu bersih, pagar gaib itu akan terbentuk sendiri di sekelilingmu. Yudi bangkit. Kali ini ia benar-benar merasa lega dan bersyukur. Ia berterima kasih berkali-kali kepada Pak Harjo, memohon maaf untuk kedua kalinya, dan Pak Harjo hanya mengangguk sambil tersenyum. Jalanmu masih panjang, nak Yudi. Semoga kamu menemukan berkah sejati. Yudi pulang. Ia menghadapi Bu Endang dengan keberanian baru, bukan keberanian dari nafsu, tetapi dari ketenangan batin. Ia membersihkan warungnya secara menyeluruh. Ia mengganti semua rak yang reot, mengecat ulang dinding, dan yang paling penting, ia mengubah niatnya. Ia tidak lagi melihat pembeli sebagai sumber uang, melainkan sebagai tetangga yang butuh bantuan sembako berkualitas dengan harga terjangkau. Perubahan itu tidak instan, tetapi perlahan. Orang-orang mulai kembali ke warung Yudi. Mereka mengatakan, warung Yudi sekarang terasa lebih enak, udaranya lebih bersih. Namun cerita horor Yudi belum berakhir. Beberapa hari setelah pembersihan, Yudi mendapat kabar dari seorang pedagang yang sering berurusan dengan hal-hal gelap. Ki Santiko, dia tidak menghilang, Yudi. Dia terluka parah, terperangkap dalam gubuknya sendiri. Dikatakan
serangan balik itu bukan hanya merusak tubuhnya, tapi mengunci jiwanya di alam gaib. Dia sekarang menjadi tumbal abadi dari ilmunya sendiri. Kabar itu membuat Yudi merinding. Kisantiko, sang dukun yang ia bayar, kini menjadi entitas yang lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Roh jahat yang terperangkap dan penuh dendam. Ia mengetahui siapa yang telah menyebabkan kehancurannya. Yudi tahu, meskipun ia sudah membersihkan dirinya, kebencian Kisantiko dan energi gelap yang pernah ia gunakan belum sepenuhnya padam. Malam hari, Yudi tidak lagi mendengar bisikan, tetapi ia melihatnya. Saat ia menutup warung, di bawah bayangan pohon beringin yang jauh, ia melihat kilatan api hijau samar-samar. Api itu tidak mendekat, tetapi selalu berada di kejauhan, mengawasi. Itu adalah sisa-sisa Banaspati Jenggala yang kini dikendalikan oleh jiwa Kisantiko yang terperangkap, mengambang di antara dua dunia, menunggu saat yang tepat untuk menyerang Yudi, atau bahkan kembali ke loji sunyi untuk membalas dendam pada Pak Harjo yang telah menyebabkan kejatuhannya. Yudi hidup damai, tetapi dalam hati ia tahu pertempuran gaib itu belum selesai. Yudi kini memiliki dua pilihan: berpegang teguh pada nasihat Pak Harjo, memperkuat pagar gaibnya sendiri dengan kebaikan dan kepasrahan, dan bersiap menghadapi potensi serangan balik yang lebih besar dari Kisantiko yang kini telah menjadi entitas iblis yang kuat. Kembali takut dan membiarkan ketakutan itu menarik energi gelap Kisantiko langsung ke dalam dirinya. Pertempuran terbesar Yudi sekarang bukan melawan mertua atau kemiskinan. Pertempuran terbesarnya adalah melawan ketakutan yang ia ciptakan sendiri, melawan Kisantiko yang mengintai di balik kegelapan, dan melawan janji gelap Banaspati Jenggala yang akan menuntut pembayaran atas jasa yang gagal. Gerbang kayu jati loji sunyi tetap tegak, kokoh, dan bersinar. Ia telah memenangkan satu pertempuran, tetapi ia belum memenangkan perang. Beberapa malam setelah menerima kabar tentang nasib Kisantiko, Yudi menutup warungnya. Di luar, kilatan api hijau itu terlihat lebih terang, lebih dekat. Ia tidak lagi mengintai, melainkan menantang. Rasa damai yang ia peroleh dari Pak Harjo sebulan lalu mulai terkikis oleh teror psikologis yang tak henti-henti. Kisantiko tahu selama Yudi takut, jiwa pendendamnya akan memiliki celah untuk masuk. Yudi sadar ia tidak bisa lari. Kebahagiaan dan kedamaian yang ia impikan tidak akan terwujud jika ia terus dihantui. Ia harus kembali, bukan untuk meminta perlindungan, tapi untuk meminta kekuatan agar ia bisa melindungi dirinya sendiri. Ia meninggalkan pesan pada Rina bahwa ia akan pergi jauh dan kembali mengendarai motornya menuju loji sunyi. Kali ini motornya terasa ringan sebab ia tidak membawa nafsu atau dendam, hanya tekad untuk lepas dari belenggu ketakutan. Ketika ia sampai di loji, malam sudah sangat larut dan kabut telah berubah menjadi uap tebal yang dingin. Pemuda bersarung itu tidak muncul. Gerbang kayu jati yang agung itu sudah terbuka sedikit, seolah menyambut Yudi. Yudi melangkah masuk. Di pendopo, Pak Harjo tidak duduk bersila. Ia berdiri menghadap ke kegelapan hutan di luar. Di tangannya, ia memegang sebuah lentera kecil yang memancarkan cahaya lembut. "Selamat datang kembali, Nak Yudi," sambut Pak Harjo tanpa menoleh. "Aku tahu kamu datang. Kamu datang membawa pertarungan terakhir. Bukan pertarungan melawan Kisantiko, Nak, tapi pertarungan melawan dirimu sendiri." Yudi maju dan bersimpuh. "Pak Harjo, saya sudah berusaha. Saya sudah berdagang dengan jujur. Tapi kilatan api itu terus mengintai. Kisantiko tidak akan melepaskan saya. Saya takut, Pak. Saya ingin tahu bagaimana cara menghilangkan ketakutan ini selamanya." Pak Harjo menoleh. Matanya yang tenang menatap kegelapan di luar loji. "Kisantiko tidak bisa menyentuhmu, Nak. Ia sudah terkunci oleh karmanya sendiri. Api hijau itu hanyalah sisa proyeksi ketakutanmu yang ia manfaatkan. Selama kamu takut, ia punya bahan bakar." Pak Harjo meletakkan lentera.
Ketakutan, nak, adalah benteng paling lemah. Ia adalah celah yang digunakan iblis dan entitas gelap manapun. Hari ini kamu akan menutup celah itu. Kamu akan berdiri tanpa pagar gaib, tanpa mantra, dan menghadapi bayangan Kisantiko itu hanya dengan hatimu. Yudi gemetar, tetapi mengangguk. Duduklah di sini, pejamkan matamu. Rasakan seluruh kebaikan yang telah kamu lakukan sejak kamu kembali. Senyum tulus Rina. Uang halal dari pembeli, kejujuran yang kamu tanamkan, itu adalah cahaya sejatimu. Yudi duduk bersila, mencoba mengikuti. Tiba-tiba udara di pendopo menjadi dingin, sangat dingin, seolah es telah menyelimuti tempat itu. Dari balik pepohonan, kilatan api hijau itu muncul. Kali ini ia tidak samar. Ia adalah gumpalan energi api yang berputar, membentuk wajah mengerikan yang bengis. Wajah Kisantiko yang penuh dendam dan penderitaan. Wajah itu menolong tanpa suara, meluncur cepat melewati pekarangan, menembus bayangan. Pak Harjo tetap berdiri tegak, tetapi ia kini menarik semua energinya kembali ke dalam dirinya. Meninggalkan Yudi benar-benar sendirian di hadapan ancaman murni. Api hijau itu berhenti hanya beberapa jengkal di depan Yudi yang menutup mata. Dalam pikiran Yudi, ia mendengar suara Kisantiko. Kau telah merampas segalanya dariku. Kau yang seharusnya menanggung akibatnya. Menyerah, berikan jiwamu pada ketakutan, dan aku akan membebaskanmu dari kemiskinan. Yudi merasakan hawa panas dan dingin yang mengerikan pada saat bersamaan. Jantungnya berdebar kencang. Ia hampir membuka mata dan lari. Tetapi kemudian ia teringat wajah Rina. Ia teringat nasihat Pak Harjo. Dan ia teringat rasa ringan saat ia pertama kali dibersihkan. Yudi tidak membuka mata. Ia tidak merapal mantra. Ia hanya berbisik dalam hati dengan seluruh ketulusan yang ia miliki. Gusti, kulo sampun nrimo. Kulo pasrah. Yen kulo didhawuhi mati, kulo siap. Nanging yen kulo diijini urip, kulo badhe ndamel sae. Ampun. Kulo mboten wedi. Kulo namung titah, mung pasrah ing panjenengan. Pada saat kata-kata kulo mboten wedi, saya tidak takut, diucapkan dengan ketulusan total. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Tuhan, saya sudah menerima. Saya pasrah. Jika saya diperintahkan mati, saya siap. Tetapi jika saya diizinkan hidup, saya akan berbuat kebaikan. Ampun, saya tidak takut. Saya hanya hamba, hanya pasrah padamu. Api hijau Kisantiko yang seharusnya membakar Yudi tiba-tiba berhenti total. Wajah mengerikan itu bergetar, seolah-olah dipukul oleh gelombang sonik yang tak terlihat. Ia mencoba menembus Yudi, tetapi tubuh Yudi yang kini dipenuhi cahaya murni dari keberanian dan kepasrahan telah menjadi benteng spiritual yang jauh lebih kuat dari benteng alam Pak Harjo. Api itu tidak bisa membakar cahaya. Ia tidak bisa melukai yang tidak takut. Dengan lolongan astral yang penuh keputusasaan, kilatan api hijau itu tiba-tiba meledak menjadi ribuan percikan hitam, kemudian menghilang total ditelan kegelapan hutan. Kisantiko telah dikalahkan bukan oleh ilmu, melainkan oleh ketulusan jiwa Yudi sendiri. Keheningan kembali melanda Loji sunyi. Udara dingin dan anjir menghilang, digantikan oleh aroma dupa dan tanah basah yang menenangkan. Yudi membuka matanya. Ia terkejut melihat Pak Harjo kini duduk bersila di sampingnya dengan senyum yang sangat lebar. Selesai, Nak Yudi. Kamu telah mengalahkan musuh terbesarmu, yaitu bayangan ketakutan yang kamu pelihara di dalam hatimu sendiri, kata Pak Harjo. Pak Harjo menjelaskan bahwa Kisantiko telah menggunakan energi Banaspati itu untuk memicu ketakutan Yudi, berharap Yudi akan melakukan kesalahan fatal yang memungkinkan Kisantiko mengambil alih jiwanya sebagai tumbal abadi. Tetapi Yudi dengan kepasrahan total telah memutus rantai energi gelap itu selamanya. Kini pulanglah, kamu tidak butuh pagar gaibku lagi.
pagar gaib sejatimu ada dalam dirimu, dan itu akan lebih kuat dari gerbang Jatiloji ini, ujar Pak Harjo. Yudi kembali ke warungnya keesokan harinya. Ia merasa seperti baru bangun dari mimpi buruk yang panjang. Warungnya terasa hangat, bersih, dan dipenuhi aura rezeki yang menyenangkan. Ia mencium bau kopi dan rempah-rempah yang kuat, bukan lagi bau kemenyan yang memuakkan. Bu Endang, mertuanya, masih mengomel tentang Pak Subroto dan mobil barunya. Tapi kali ini, omelan itu tidak lagi menusuk Yudi. Yudi hanya tersenyum tulus. "Bu," kata Yudi lembut, "saya tahu Bu Endang khawatir, tapi mohon beri saya waktu. Saya akan bekerja keras, Bu, dengan jujur. Rezeki berkah itu bukan soal cepat atau lambat, Bu, tapi soal ketenangan, tentram." Yudi fokus pada warungnya. Ia mulai memberikan pelayanan yang terbaik, menjaga kualitas sembako, dan berbicara ramah dengan semua pembeli. 3 tahun kemudian, warung sembako Yudi tidak lagi reot. Ia telah membangun toko permanen, memiliki 2 karyawan, dan bahkan mampu membelikan Rina sepasang anting emas yang sederhana, bukan hasil dari pesugihan, tetapi hasil dari keringat halal yang menenangkan. Bu Endang masih mengomel, tetapi nada omelannya sudah berubah. Kini ia lebih sering memamerkan Yudi, menantunya, yang meski lambat tapi rezekinya mubarok, berkah. Di malam hari, saat Yudi menutup warungnya, ia sesekali menatap ke arah perbukitan tempat Loji Sunyi berada. Ia tidak lagi melihat kilatan api hijau. Yudi menyadari, pelajaran terpenting yang ia dapatkan bukanlah cara mencari kekayaan. Pelajaran itu adalah nafsu itu seperti api gelap Banaspati Jenggala. Ia membakar orang lain, tetapi pada akhirnya ia akan berbalik dan menghancurkan tuannya sendiri. Sementara kepasrahan dan kebaikan adalah benteng sejati yang bahkan Ki Santiko pun tidak mampu menembusnya. Yudi tersenyum. Ia telah menemukan kekayaan yang sesungguhnya, kedamaian jiwa yang tak tertandingi oleh harta benda manapun. Selesai. Demikianlah, semoga bisa mengambil hikmah. Terima kasih untuk Mas Rian, Pak Harjo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi fakta sejarah, alhamdulillah.